Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl ila akhir al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi ila akhir al-hadits. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
nasihat kita pada kesempatan berbahagia ini, di hari yang sangat mulia ini, di hari Jumat, adalah 6 tugas pemimpin. Judul ini kita angkat adalah untuk memberikan kesadaran dan penyadaran siapapun mereka yang diberikan tugas sebagai pemimpin di atas permukaan bumi ini, untuk bisa memahami, menjalani tugas kepemimpinannya itu berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul. Yang kedua, kita berharap semoga saja di tengah-tengah kehidupan kita yang kita jalani, kehidupan dunia yang sangat singkat ini, mudah-mudahan Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik bagi kita. Jamaah rahimakumullah, tugas pertama pemimpin adalah menegakkan keadilan. Sebagaimana ayat yang barusan kita bacakan tadi yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini adalah dasar utama kewajiban pemimpin, yaitu menegakkan hukum dengan adil tanpa memandang status dan kedudukan. Ketika hukum ditegakkan dengan adil sesuai petunjuk Allah dan Rasul, di sana ada kebaikan. Lihatlah bagaimana setiap bentuk hukuman atau bentuk hukum yang telah ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis itu cukup luar biasa. Dengan hukum yang ditegakkan tersebut akan memberikan kebahagiaan pada masyarakat, akan mendatangkan kebaikan dalam sebuah bangsa, agama, dan negara. Tetapi bila sebaliknya, kalau hukum sudah memandang status, kasta, dan kedudukan seseorang, maka disitulah mulai hancur dan bobroknya sebuah negara. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, bagaimana seorang pemimpin bisa menegakkan keadilan di atas permukaan bumi ini, sementara dia tidak memiliki ilmu untuk menegakkan keadilan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul? Nah, maka di sini dibutuhkan pemimpin yang sebagaimana yang pernah kita baca di dalam Al-Quran, seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah berfirman yang diabadikan di dalam Al-Quran, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Dalam keadaan Mesir mengalami krisis pada saat itu, ketika Yusuf bermimpi bisa menakwilkan mimpi raja tersebut, maka kemudian Yusuf menawarkan diri untuk menjadi pengelola khazainil ard, untuk menjadi pengelola logistik, perbendaharaan, keuangan negara pada saat itu. Kenapa? Karena Nabi Yusuf alaihissalam memiliki 2 karakter, hafizun, alimun. Hafizun adalah amanah, alimun adalah ahli di bidangnya. Inilah kita harapkan, harus hadir dan dihadirkan sosok pemimpin yang amanah dan alim. Untuk apa amanah? Agar logistik, keuangan, dan semua perbendaharaan negara tersebut bisa dijaga, tidak terjadi kecolongan, tidak dihamburkan kepada hal-hal yang tidak seharusnya digunakan, atau bahkan terjadi penggelapan, atau bahkan terjadi penjualan aset-aset negara. Ini sangat berbahaya. Tapi ketika karakter pemimpin tersebut hafizun, alimun, dia amanah dan bisa mengelola amanah tersebut, nah insya Allah pemimpin yang seperti itu
akan bisa menegakkan keadilan. Yang kedua, tugas pemimpin itu adalah menjaga agama. Tugas utama pemimpin memastikan syariat Allah Subhanahu wa taala ditegakkan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 41, yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan kekuasaan di dalam dinul Islam adalah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kesenangan dunia. Wahai para pemimpin, Anda yang diberikan amanah, bayangkan suatu saat nanti ketika kita menghadap Allah. Di saat itu Allah bertanya kepada para pemimpin yang telah diberikan amanah memimpin di bumi, maka ditanyakan, apakah engkau menegakkan syariat Allah? Karena ayat dan hadis Rasulullah cukup banyak. Maka bagi mereka seorang pemimpin yang menegakkan syariat Allah, dia akan merasa bahagia dan bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya, dan syurga telah menanti baginya. Tapi sebaliknya, mereka yang diberikan amanah jadi pemimpin di atas permukaan bumi ini, hukum-hukum Allah diabaikan. Mereka memperolok-olok hukum Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kelak nantinya akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Yang ketiga, tugas seorang pemimpin dalam pandangan Islam adalah melindungi dan mengurus rakyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam atau pemimpin adalah laksana perisai. Orang berperang di belakangnya berlindung kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Apa maknanya? Pemimpin harus menjadi pelindung rakyat. Masya Allah. Buka kembali bagaimana kepemimpinan Rasulullah. Buka kembali bagaimana para sahabat yang akan menjadi pemimpin pada saat itu. Buka kembali orang-orang yang soleh yang diberikan amanah pada saat itu memimpin. Ternyata mereka adalah orang yang paling mencintai rakyatnya. Banyak kisah-kisah disebutkan. Sering mendengar kisah Amirul Mukminin. Dia tidak bisa merasa nyaman di malam itu dan ingin melihat kondisi masyarakatnya. Pada saat itu dia mendapati ada sebuah rumah yang sedang memasak batu, merebus batu untuk anaknya. Nah, ini hanya satu kisah di antara sekian banyak kisah yang kita dengar. Akhirnya dengan kekuasaan Amirul Mukminin pada saat itu, bagaimana bisa mengenyangkan perut keluarga, anak dan ibu di rumah tersebut. Adakah pemimpin yang seperti itu hari ini? Tidak akan pernah bisa merasa tidur nyenyak sebelum bisa memastikan rakyatnya tidur nyenyak. Belum bisa merasakan bahagia sebelum dia bisa merasakan rakyatnya sudah bahagia. Tidak akan pernah merasa kenyang sebelum melihat rakyatnya kenyang. Tidak akan pernah bisa berteduh di rumah yang megah dan mewah sebelum melihat rakyatnya memiliki rumah dan tempat huni yang layak. Jemaah rahimahullah, begitulah seorang pemimpin, bahwa keberadaannya adalah melindungi rakyat. Jangan dibalik, karena kalau dibalik itu akan sangat berbahaya. Memeras rakyat, menindas rakyat, menzalimi rakyat, tidak seperti itu. Bukan hanya melindungi rakyat, tapi menjaga keamanan. Dia memastikan aparatur yang ditugaskan
bukan menciptakan keamanan, tapi menjadi pengacau dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, beragama, dan bernegara. Bukan hanya itu, memberikan rasa aman. Masya Allah. Di masa Amirul Mukminin ada seorang pengembala. Di saat itu gembalaannya dimakan oleh binatang buas, dan langsung terucap sebuah kalimat, pemimpin yang adil telah wafat. Ternyata benar, wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Lihatlah, ketika dia pemimpin adil, bukan hanya rakyat, bukan hanya manusia yang mendapatkan keamanan dan kenyamanan, hatta binatang-binatang ternak pun akan aman dari gangguan. Bukan hanya itu, memberikan rasa aman pada masyarakat dari berbagai macam ancaman, baik itu dari dalam maupun dari luar. Tugas pemimpin selanjutnya adalah mengelola harta dan kekayaan negara dengan amanah, sebagaimana kita sampaikan tadi. Lihatlah Indonesia hari ini. Di bawah tanah, di dalam bumi kita punya minyak bumi. Di atas tanah kita punya minyak kelapa sawit. Di gunung kita punya kekuatan dan kekayaan alam yang luar biasa, hutan yang melimpah dan hasil yang luar biasa. Di laut kita punya kekayaan. Lihatlah, Indonesia itu adalah sebuah negeri yang subur, makmur, dan memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Seandainya itu dikelola demi dan untuk kebahagiaan masyarakat Indonesia, maka bahasa kasar kita bilang, jangan bisa kita buat dari emas. Kira-kira itu filosofisnya. Coba rahimakumullah, hasil bumi yang melimpah, sumber daya alam yang luar biasa, bila tidak dikelola dengan amanah, justru bagaikan pepatah mengatakan, anak ayam mati di lumbung padi. Kita hidup dalam kemegahan dan kemewahan yang luar biasa, dan hasil alam yang luar biasa, tapi kita menjadi orang yang miskin di negeri sendiri, menjadi peminta-minta di negeri sendiri, karena negara tersebut tidak amanah dan tidak bisa mengelola sumber daya alam yang ada. Yang kelima, tugas pemimpin adalah memperhatikan kaum lemah dan orang-orang miskin. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Pemimpin dalam Islam bukan hanya untuk dilayani, tapi melayani rakyatnya. Ini harus dirubah. Kita ulang kalimatnya. Pemimpin dalam Islam adalah melayani rakyat, bukan dilayani oleh rakyat. Mereka telah diberikan berbagai macam fasilitas, gaji, rumah, kebutuhan berbagai macam, telah lengkap dan cukup. Ya, tidak perlu lagi berpikir dirinya, tidak perlu lagi berpikir tentang gajinya, tidak perlu lagi berpikir tentang makan dan minumnya, tidak perlu lagi berpikir tentang tempat tinggalnya, bahkan juga ada ajudannya. Dia hanya perlu berpikir bagaimana rakyatku, bagaimana masyarakatku. Karena memang itu tugasnya. Sehingga ketika pemimpin berpikir seperti itu, maka timbul semangat untuk melayani, terutama kaum yang lemah, orang-orang miskin, dan orang-orang tertindas. Ketahuilah dalam hadis-hadis Rasulullah disebutkan bahwa di antara doa yang tidak tertolak adalah doanya orang teraniaya, doanya orang miskin, doanya anak-anak yatim. Maka kehadiran pemimpin yang benar adalah memastikan kehidupan yang layak bagi mereka. Yang keenam, pemimpin itu harus menjadi teladan dan pembimbing moral. Rasulullah SAW adalah merupakan uswatun hasanah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Ini yang diharapkan. Seorang pemimpin yang berbicara, dia berbicara dengan adab dan etika.
seseorang pemimpin yang berjalan dengan penuh adab dan etika, dan dia memberikan contoh kepada rakyatnya. Kita rindu dan sangat berharap bagaimana seorang pemimpin itu yang hadir 5 waktu salat berjamaah di shaf pertama. Kita rindu dan hadir. Kita rindu kehadiran seorang pemimpin yang bisa memberikan kajian-kajian keimanan, ketauhidan, keislaman pada masyarakatnya. Di suatu saat dia berada di masjid, di saat yang lain dia sedang berlatih fisik bersama masyarakat, di saat yang lain ternyata dia adalah bagian daripada orang yang peduli dalam bentuk berbagi dalam kehidupan sosial. Di malam hari takabur kepada Allah, dia teteskan air matanya dan bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa memimpin rakyatnya. Malam hari takabur kepada Allah, di siang hari bagikan singa yang berjihad, berjuang, memberikan kebaikan kepada rakyatnya. Jamaah rahimahullah, mudah-mudahan tadabbur singkat secara umum yang kita sampaikan ini menjadi mau'izah dan pelajaran bagi kita. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang kurang dan khilaf, itu adalah kekurangan saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. فقد فاز المتقون اتقوا الله حيثما كنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.